Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Kembali kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk kesempatan satu kali lagi kita boleh datang beribadah kepada Tuhan. Namun kita sampai saat ini hampir 1 tahun lebih kita tidak bisa ibadah secara tatap muka, namun kita harus tetap melalui media online. Yang penting bagi kita tetap bisa mendengar, belajar firman Tuhan. Dan firman Tuhan tetap boleh diberitakan di seluruh muka bumi, khususnya di seluruh Indonesia, di seluruh Jakarta, dan terlebih khusus lagi di gereja kita di tempat ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita akan segera memulai ibadah kita pagi hari ini. Namun, saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kita mengambil saat teduh sejenak di hadirat Tuhan. Kita tundukkan kepala kita. Tuhan berada di bait suci-Nya. Amin. Sidang jemaat sekalian, kita akan awali ibadah kita pagi hari ini. Saya akan mengajak kita untuk naikkan satu pujian yang terambil dari KPPK nomor 5, Kemuliaan dan Hormat. Kita akan naikkan pujian ini dari bait pertama, bait kedua, dan bait ketiga secara berurutan. Kemuliaan dan hormat bagimu Rajaku. Hosana puji Tuhan bersorak umatmu. Hosana Raja kami, Hosana anak Daud. Malaikat yang di sorga memuji namamu. Segala yang tercipta menyambutlah merdu. Kaum Israel dahulu menyambut Tuhannya. Kami pun mengeluhkan namamu yang kudus. Sebelum engkau sengsara, pujian bergema. Sekarang kami puji kau dalam terang baka. Kau terima pujian yang kami naikkan. Ya Raja Maha Murah, pemberi anugerah. Kita akan berdoa. Saudara, mari kita dengan satukan hati kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami bersyukur pagi ini ketika kami kembali datang di hadapan Tuhan. Kami mau menyerahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Biarlah hanya nama Tuhan yang ditinggikan. Kami menyerahkan setiap kami yang melayani.
Kami menyerahkan setiap anak-anak Tuhan yang beribadah dimanapun mereka beribadah. Kiranya Tuhan juga berkati pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman ini boleh menguatkan kami, dan firman ini boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Ampuni ya Tuhan akan segala kegagalan-kegagalan di dalam kehidupan kami. Bukan kami layak, tetapi karena Tuhanlah yang melayakkan kami untuk kami boleh datang di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati juga gereja-gereja Tuhan dimanapun ibadah dilakukan, pemberitaan firman Tuhan dibagikan. Kiranya Tuhan juga yang memberkati hamba-hamba-Mu. Tuhan pakai hidup mereka menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami serahkan seluruh jemaat-Mu yang lemah tubuh, mereka yang sakit dan tidak berdaya. Kiranya Tuhan juga yang tolong kuatkan dan juga memberikan pemulihan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Biarlah hanya nama Tuhan yang ditinggikan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Kita akan memuji Tuhan kembali dari KPPK nomor 389, Batu Karang yang Teguh. Kita naikkan bait yang pertama, bait yang kedua, kemudian musik saja memainkan pujian ini sambil kita merunungkan kata-kata yang terdapat di bait yang keempat. Kurnya kita ulangi satu kali lagi, kemudian baris yang terakhir kita ulangi dua kali. Tiada landasan lain, hanyalah pada darah-Nya. Tiada harapan lain, hanya ku sandar nama-Nya. Pada Kristus batu karangku berdiri tegak teguh, landasan lain hancur luluh. Awan menutup wajah-Mu, namun anugerah-Mu tetap. Meskipun topan menderu, tak akan karam jiwaku. Pada Kristus batu karangku berdiri tegak teguh, landasan lain hancur luluh. Musiknya saja. Bila nafiri berbunyi, aku menghadap padamu, mengenakan jubah putih, ya jubah kebenaran-Mu. Pada Kristus batu karangku berdiri tegak teguh, landasan lain hancur luluh. Kita angkat bait yang ketiga bersama-sama. Bila nafiri berbunyi, aku menghadap padamu, mengenakan jubah putih, ya jubah kebenaran-Mu. Pada Kristus batu karangku berdiri tegak teguh, landasan lain hancur luluh. Pada Kristus batu karangku berdiri tegak teguh, landasan lain hancur luluh. Landasan lain hancur luluh. Landasan lain hancur luluh. Sekali lagi, landasan lain hancur. Hancur luluh. Pembacaan Alkitab kita pagi hari ini terambil dari Injil Markus. Injil Markus pasalnya yang ke-14
ayatnya yang ke-26 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Kita akan membaca secara bertanggapan, namun kita akan membaca bersama-sama. 2, 3. Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, Aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Ayat 29, kata Petrus kepadanya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau." Semua yang lain pun berkata demikian juga. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita akan menyambut pembacaan firman Tuhan ini dengan memuji Tuhan dari KPPK nomor 219. 219. Kita akan angkat pujian ini, bait yang pertama, bait yang kedua, kemudian musik saja memainkan pujian ini sambil kita merenungkan kata-kata yang terdapat di bait yang pertama, lalu kita ulangi lagi bait yang pertama sekali lagi. Bersatu dalam kasih-Nya, bersatu dalam kasih-Nya, roh kita bersatu dengan roh Allah, bersatu dalam kasih-Nya. Kita bersama memuji, kita membagi kasih-Nya, kita berpegang tangan dan bersaksi, bersatu dalam kasih-Nya. Musik saja. Bersatu dalam kasih-Nya, bersatu dalam kasih-Nya. Roh kita bersatu dengan roh Allah, bersatu dalam kasih-Nya. Kita angkat bait pertama sekali lagi. Bersatu dalam kasih-Nya, bersatu dalam kasih-Nya, roh kita bersatu dengan roh Allah, bersatu dalam kasih-Nya. Kita ada kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Guru Injil Linda Mega. Namun sebelumnya mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita memuji Tuhan dari KPPK nomor 84. KPPK nomor 84. Kita angkat bait yang pertama, bait yang kedua, kemudian kita mendengarkan musiknya saja sambil kita merenungkan kata-kata yang terdapat di bait yang ketiga, kemudian barisnya yang terakhir kita ulangi 2 kali. Batu zaman yang teguh, aku mohon berteduh, sucikanlah hatiku oleh darah rusuk-Mu. Dari dosaku lepas, dari hukuman bebas.
tangisan dan ratapan, tak memberi pengampunan. Rajin ku berusaha, tak menghapus dosaku. Tiada jasa padaku, hanya sandar salibmu. Musik saja. Pada akhir hidupku, waktu tutup mataku, bila aku bertemu menghadap ke tahtamu, batu zaman yang teguh, aku mohon berteduh. Pada akhir hidupku, waktuku tutup mataku, bila aku bertemu menghadap ke tatamu, batu zaman yang teguh, aku mohon padamu, aku mohon padamu, aku mohon berteduh. Sekali lagi, aku mohon berteduh. Mohon berteduh. Kepada Guru Jelinda, saya persilakan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan menyatukan hati kita di dalam doa. Mari kita bersahati di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di dalam surga, sungguh kami bersyukur sekali lagi kami memiliki kesempatan untuk bersama-sama merenungkan bagian daripada firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong setiap kami, hati kami boleh digerakkan oleh Roh Tuhan untuk menyadari apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Jikalau itu merupakan teguran, Tuhan yang akan berkata-kata kepada kami. Jikalau ini memberikan penguatan bagi iman rohani kami, biarlah kami pun boleh dikuatkan ya Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang menolong setiap kami pada saat ini untuk boleh menerima firman Tuhan yang diperdengarkan kepada kami dengan baik. Layakan kami ya Bapa, layakan juga bagi hamba-Mu untuk menyampaikannya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin. Mari saudara, kita akan membuka Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-26, ayat yang 30 sampai ayat 35. Dan nanti ada bagian yang lain yang akan saya ajak untuk kita sekalian membukanya. Terlebih dahulu kita membuka dari Matius 26 ayat 30 sampai ayat yang ke-35. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan gembala itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Kita melihat lagi di dalam ayat yang ke-58. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat
kesudahan perkara itu. Saudara, kita kembali juga akan membaca dalam ayat 69 sampai ayat yang ke-75. Sementara itu Petrus duduk di luar halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu." Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang. Katanya, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini tema yang akan kita renungkan bersama adalah batu karang diterjang badai. Saudara, mungkin kita pernah pergi ke pantai Karangbolong ya untuk melihat betapa bagusnya karang yang terbentuk yang ada di pantai tersebut. Minimal kita pernah melihat gambar dari pantai Karangbolong tersebut. Saudara, kalau pernah dipertanyakan bagaimana batu-batuan yang ada di situ bisa membentuk seperti ada lubang di tengah dari karang tersebut, para ahli geologi memperkirakan ada 2 kemungkinan, yaitu bisa jadi bahwa batu tersebut terkikis oleh air dalam kurun waktu yang lama, ataupun juga ada kemungkinan itu diakibatkan dari letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883, sehingga batu karang itu membuat suatu goa atau bolongan. Namun mereka belum bisa memastikan sebetulnya apa yang mengakibatkan karang tersebut bisa bolong seperti itu. Nah, saudara, dari sini kita melihat bahwa batu karang, sebuah batu yang begitu keras, yang kalau kita lihat tidak mudah untuk dipecahkan, tetapi dengan terus-menerus terkena air, pada akhirnya akan terkikis juga. Dan ketika batu itu terkikis, bisa membentuk suatu bentuk-bentuk yang begitu indah. Kita bisa perhatikan antara satu pantai dengan pantai yang lainnya. Yang menarik adalah ketika adanya batu-batu karang tersebut. Saudara, di sini dari gambaran ini kita ingin melihat bahwa tidak ada satu juga pun yang bisa terus berdiri dengan kokoh di dalam dunia ini. Ada kalanya bisa saja terjatuh. Demikian juga kalau kita melihat kepada para tokoh Alkitab, yang kita dapati, kita lihat bahwa iman mereka adalah satu iman yang luar biasa di dalam hidup mereka. Tapi di tengah-tengah perjalanan kehidupan mereka, di tengah-tengah perjalanan iman mereka, ada waktu, ada kalanya mereka pun bisa jatuh di dalam pencobaan yang mereka alami. Saudara, sebagai satu contoh saja, yaitu Daud, seorang yang begitu istimewa di hadapan Tuhan, seorang yang boleh dikatakan sangat mengasihi Tuhan di dalam hidupnya, dan bahkan dikatakan Tuhan pun sangat berkenan kepada dia. Tapi di dalam rangkaian perjalanan hidupnya yang ada banyak terdapat keberhasilan dengan kebaikan-kebaikan Tuhan, Daud mengalami kejatuhan ketika dia melakukan zina dengan Batsyeba. Saudara, masih banyak lagi tokoh-tokoh yang juga memiliki kegagalan di dalam hidupnya. Nah, pada waktu ini kita melihat bagaimana Simon ya, yang tadinya bernama Simon, yang kemudian oleh Yesus diganti namanya yaitu dengan Petrus, yang berarti batu karang. Bagaimana ketika Simon Petrus ini, si batu karang ini diterjang oleh badai yang terjadi di dalam hidupnya. Apa yang dia lakukan?
Nah saudara, mari kita lihat terlebih dahulu akan hal-hal yang akan kita renungkan bersama ini. Yang pertama adalah tentang peringatan akan terjadi badai. Saudara ingat, pada tahun 2018 terjadi tsunami di Anyer. Ya, dikatakan di sana, kenapa tsunami di Anyer ini tidak diadakan peringatan dini terlebih dahulu, supaya bisa segera diatasi, dicegah, sehingga tidak menimbulkan banyak korban. Sudah dikatakan bahwa tsunami ini bukan disebabkan oleh gempa tektonik, melainkan oleh gempa vulkanik, sehingga tidak ada pendeteksinya, tidak bisa mendeteksi bahwa akan terjadi tsunami. Nah saudara, di sini kita melihat betapa pentingnya untuk adanya peringatan terhadap sesuatu yang mengerikan yang akan terjadi. Betapa pentingnya jikalau sebelumnya diberikan peringatan, maka akan bisa berjaga-jaga terlebih dahulu. Di dalam hal ini kita melihat setelah Yesus melakukan perjamuan malam yang terakhir bersama dengan murid-muridnya, Yesus sudah tahu apa yang akan terjadi dengan dirinya ataupun juga dengan murid-muridnya. Namun murid-muridnya tentu saja mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun di dalam hal ini terlebih dahulu Yesus sudah memberikan peringatan kepada mereka terhadap apa yang akan terjadi. Di sana dikatakan, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Apa maksudnya saudara? Saudara, kata tergoncang di sana adalah sama dengan artinya tersandung. Ketika kita tersandung sesuatu, entah itu batu, entah suatu benda di depan kita yang mungkin tidak kita lihat, maka bisa saja pada waktu itu kita akan jatuh. Nah saudara, mereka melihat apa yang akan terjadi dengan yang dialami oleh Yesus. Murid-murid ini bisa saja mengalami seperti yang namanya tersandung dan menyebabkan mereka akan menjadi jatuh. Nah saudara, waktu saya merenungkan bagian ini, kira-kira bagaimana nada Yesus ketika menyampaikan hal ini kepada murid-muridnya? Ketika menyampaikan peringatan kepada murid-muridnya. Pada waktu itu Yesus tidak mungkin berteriak-teriak, "Hei, awas sebentar lagi malam ini kalian akan tergoncang imannya karena aku." Yesus tidak mungkin pada waktu itu dengan suara yang keras mengatakan seperti itu. Tetapi pada waktu itu kalau saya renungkan, tentu Yesus memperingati murid-muridnya dengan lembah lembut tetapi juga tegas. Bahwa sesuatu yang luar biasa, serius akan terjadi pada mereka. Saudara, bagaimana kita ketika kita mendapatkan suatu peringatan dalam hidup kita? Kita juga mungkin pernah diperingatkan oleh seseorang untuk tidak melakukan sesuatu. Ada berbagai reaksi yang mungkin akan timbul. Kadang kita akan mengabaikan ya tentang suatu peringatan yang sudah diberikan ya. Karena apa? Kita anggap sudahlah, masa bodoh, nggak peduli. Atau mungkin kita juga akan menganggapnya nggak mungkin akan terjadi seperti itu. Jadi kita tidak mau menerima peringatan tersebut. Kalau kita bandingkan pada hari ini, sebetulnya di dalam pola kehidupan, gaya hidup kita sekarang sudah sering kali diingatkan, ya, sering sekali digembar-gemborkan, disosialisasikan, kalau keluar pakai masker. Tapi saudara, apakah hari ini semua orang keluar memakai masker? Belum tentu. Sekalipun itu sudah diingatkan, ada bahaya, ada COVID, ada virus yang tidak kita ketahui, yang bisa sewaktu-waktu menyerang kita. Kita sudah diperingatkan jangan berkumpul, tetapi seringkali kita abaikan. Karena apa? Banyak orang yang tidak percaya dengan adanya wabah ini. Sehingga tidak mau tahu, sudah seperti biasa saja, saya keluar juga nggak apa-apa. Saya kumpul-kumpul juga nggak apa-apa. Toh saya kumpul juga dengan orang-orang yang biasa saya berkumpul. Saya berkumpul dengan keluarga saya. Kita karena tidak percaya. Atau kita mengabaikan peringatan tersebut, bisa jadi karena tidak mengerti tentang bahaya yang akan terjadi. Sehingga kita gak peduli, kesannya kita ya sudah peringatan-peringatan saja. Tetapi tidak diseriusi, ya, tidak dilakukan untuk berjaga-jaga. Kalau
kita percaya dengan peringatan itu, kalau kita tahu mengerti apa yang dimaksud di dalam peringatan tersebut, tentu kita akan berjaga-jaga. Ya, sekali lagi seperti contoh yang saat ini sedang kita lakukan. Waktu kita keluar kita pakai masker. Waktu kita bersama-sama orang lain kita berjaga jarak. Waktu kita pulang kita mencuci tangan, bahkan mungkin kita harus pergi mandi supaya kita bisa lebih tenang ya, lebih bebas daripada pengaruh dari COVID yang mungkin ikut ketika kita di luar tadi. Saudara, kita melihat bagaimana respon murid-murid Yesus ketika mereka diingatkan oleh Yesus bahwa mereka semua akan tergoncang imannya oleh Yesus. Saudara, murid-murid yang lain, kalau kita lihat di sana, mereka itu cuma ikut-ikutan dengan Petrus. Apa yang dikatakan oleh Petrus? Mereka iya. Petrus bilang A, mereka bilang iya. Ikut dengan Petrus. Nah, saudara, disinilah Petrus sendiri yang ketika mendengar peringatan tentang Yesus ini bahwa malam itu mereka semua akan tergoncang imannya tidak terkecuali, maka di situ Petrus memberikan suatu reaksi yang begitu cepat, sangat spontan dan terlihat sangat berani. Dan dia mengatakan, mereka semua boleh tergoncang imannya, tetapi aku tidak. Ini yang dikatakan oleh Petrus. Saudara, dari kata-kata Petrus ini, apa yang bisa kita dapatkan pengertian yang dimaksud oleh Petrus ketika dia berkata seperti itu? Saudara, di sini kita melihat Petrus menganggap bahwa dirinya ini lebih rohani, lebih baik, lebih beriman daripada teman-temannya yang lain. Semua teman-temannya ini bisa saja tergoncang imannya, tetapi aku tidak, karena aku lebih rohani. Mungkin dia mengingat bagaimana Yesus begitu dekat dengan dia, karena kita tahu ada 3 murid inner circle di dalam kehidupan pelayanan Yesus. Dia yang juga melihat bagaimana Yesus dimuliakan di atas gunung. Saudara, banyak pengalaman-pengalaman yang dilihat oleh Petrus sehingga mengatakan aku tidak. Nah, saudara, di dalam hal inilah Petrus mengalami yang namanya kesombongan rohani. Dan inilah sebetulnya awal dari kejatuhan dia. Sering dikasih oleh Tuhan, kita melihat bagaimana Petrus memandang yang lain itu lebih rendah daripada dirinya. Dia memandang bahwa orang lain itu imannya tidak sehebat saya. Dia melihat bahwa orang lain bisa jatuh ke dalam dosa, tetapi saya tidak. Saudara, apakah kita juga bersikap seperti Petrus? Yang melihat, waduh, iman dia mah aduh, begitu banget ya jadi orang Kristen. Mungkin kita melihat, wah, kok bisa ya dia jatuh dalam dosa seperti itu? Saya sih enggak lah. Mungkin kita menganggap seperti itu, ya. Karena kita merasa apa? Sama seperti Petrus. Kita merasa saya ini rajin beribadah, bahkan saya serius pada waktu beribadah. Hari ini saya beribadah di rumah. Tidak ada orang yang tahu saya ngapain. Yang tahu ya cuma Tuhan dan seisi rumah saja. Nah, tetapi dia merasa saya serius beribadah pada Tuhan, ya. Lalu mengatakan saya bahkan sampai hari ini masih aktif untuk melayani. Sementara sudah banyak orang-orang yang mundur dalam pelayanan. Saya merasa bahwa setiap hari saya rajin baca Alkitab. Tidak pernah absen dari membaca Alkitab. Bahkan saya berbuat baik kepada semua orang. Jadi kita menganggap kalau saya sudah seperti ini, kalaupun datang badai, goncangan di dalam hal iman, saya tidak mungkin jatuh. Karena saya sudah menjaga hubungan saya begitu dekat dengan Tuhan. Saudara, hati-hatilah jikalau kita mempunyai sikap yang demikian seperti yang dimiliki oleh Petrus. Saya teringat dengan salah satu kata-kata dari dosen saya sewaktu kuliah dulu, ya. Sudah 20 tahun lebih, tetapi selalu saya ingat dan selalu saya bawa. Apa yang dia katakan, saudara? Dia katakan, saya ini dosen, kalian mahasiswa. Saya masih mahasiswa waktu itu, ya. Lalu dia katakan, saya dengerin tiap hari khotbah kalian yang masih baru belajar.
Seringkali kita ketika mendengar khotbah-khotbah yang rasanya tidak menyenangkan, khotbah-khotbah yang kita anggap aduh seperti itu, dia katakan saya tetap mendengarkan. Saya tetap belajar dari apa yang kalian khotbahkan. Karena dia katakan, bagi saya, siapapun yang menyampaikan firman Tuhan di atas mimbar, saya tetap menerima berkat dari apa yang disampaikan. Pasti tetap ada berkatnya. Saudara, saya belajar untuk tidak memandang siapa yang menyampaikan firman Tuhan. Dan di situ menjadi satu kekuatan yang boleh saya pegang sampai hari ini. Sudah 20 tahun lebih, tetapi perkataan dosen ini tidak pernah saya lupakan. Saudara, kalau kita memiliki kesombongan rohani, kita akan melihat orang lain di bawah kita. Orang lain lebih remeh daripada kita. Dan disinilah yang dilakukan oleh Petrus. Dia melakukan hal ini, saudara. Dia melihat bahwa teman-temannya ini tidak sebanding dengan dia. Saya lebih kuat, saya lebih hebat imannya. Kalian bisa terjatuh, saya tidak. Itu yang ingin dia ungkapkan. Dan oleh karena itu, disinilah Yesus memperingatkan Petrus secara pribadi. Di mana Yesus menyatakan bahwa dia akan menyangkal Yesus. Yang semula dikatakan kamu semua akan tergoncang imannya. Tetapi secara khusus lagi kalau kita mau melihat di dalam peristiwa yang paralel dengan ini di dalam Lukas 22 ayat 31 dan 32. Di sana jelas sekali dikatakan bahwa ayat ini ditujukan kepada Petrus yang menyatakan, Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Saudara yang kasih oleh Tuhan, jelas sekali di sana ya bahwa iblis menuntut, perkataan menuntut di sana saudara menarik. Itu seperti pengemis yang terus-menerus memohon, meminta sampai apa yang diminta itu akan diberikan dari orang yang dia minta waktu itu. Nah saudara, ini gambarannya iblis ketika ingin mengambil murid-murid Yesus sampai meminta kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, yang kemudian juga digambarkan seperti menampi seperti gandum, yang ingin menggambarkan bahwa iblis berusaha sedemikian rupa supaya mereka semua murid-murid Yesus ini akan meninggalkan imannya. Tetapi satu hal yang indah saudara, Yesus katakan, aku telah berdoa untuk engkau. Saya percaya di sini Yesus bukan hanya berdoa untuk Simon. Karena sebelum Yesus ditangkap untuk disalibkan, di dalam versi yang berbeda dalam Injil Yohanes, secara khusus satu pasal ke-17, di situ Yesus berdoa untuk murid-muridnya dan juga untuk kita sekalian, orang yang akan percaya oleh karena pemberitaan dari murid-muridnya. Saudara, Yesus berdoa supaya murid-muridnya dan kita sekalian tidak gugur dalam iman kita ketika kita jatuh di dalam dosa. Saudara, disinilah kita melihat ya, sudah diberikan peringatan ya, Simon secara khusus, kamu akan menyangkal aku. Ya, jelas sekali. Ditujukan langsung oleh Yesus. Tetapi saudara, apakah Simon sadar? Waduh, saya akan menyangkal Yesus. Saat semua tergoncang imannya, saya dikatakan akan menyangkal Yesus. Saudara, Simon tidak demikian, Petrus tidak demikian. Yang kemudian dia mengatakan, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Saudara, luar biasa perkataan Simon ini. Ya, sangat luar biasa sekali. Nah saudara, disinilah Petrus mengabaikan peringatan Yesus, mengabaikan perkataan Yesus, sehingga pada akhirnya dia jatuh dalam dosa. Saudara, ketika kita mau melakukan dosa, kita juga sebetulnya seringkali diingatkan melalui firman Tuhan. Ya. Di dalam persekutuan wanita kira-kira 2 minggu yang lalu, kami semua boleh diingatkan bahwa melalui ayat hafalan yang selalu
diberikan setiap minggu kepada ibu-ibu, maka di situ ayat itu akan terus melekat di dalam pikiran kita yang sudah kita hafalkan. Suatu hari ketika kita mengalami sesuatu hal, mungkin kita sedang terpuruk, mungkin kita sedang dalam pergumulan yang berat, maka firman Tuhan itu akan berbicara kepada kita. Mungkin kita akan melakukan dosa, maka firman Tuhan itu kembali mengingatkan kita untuk tidak melakukan dosa. Saudara, bukankah ini yang sering terjadi pada kita? Dalam hati kita ada firman Tuhan satu sisi yang berkata jangan lakukan itu. Tapi di satu sisi ada keinginan dari diri kita yang mengatakan gak apa-apa, lakukan saja. Saudara, yang terus berkecamuk dalam kita, mana yang akan kita dengarkan? Apakah kita akan seperti Simon yang mengabaikan peringatan dari Tuhan? Yang merasa enggak mungkin Tuhan, aku ini kuat loh Tuhan. Kalaupun aku akan semua yang lain akan jatuh, aku enggak Tuhan. Karena aku sangat mengasihi Engkau. Itu yang mungkin dipikirkan oleh Simon. Saudara, yang kedua setelah tadi bahwa ada peringatan bahwa badai akan datang, maka saudara, ketika badai menerjang, kita perhatikan bagaimana Simon Petrus ini mengatasinya. Nah saudara, yang pertama yang mau kita lihat, satu hal, bahwa dia berada di tempat yang tidak seharusnya. Itu kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-58 dari Injil Matius pasal yang ke-26 ini. Saudara, di dalam ayat yang sebelumnya, di dalam ayat yang ke-56, di sana dikatakan bahwa semua murid meninggalkan Yesus dan melarikan diri. Pada waktu Yesus ditangkap, setelah terjadi satu peristiwa yang luar biasa di Taman Getsemani, dan pada akhirnya Yesus ditangkap, dibawa ke istana imam besar. Nah saudara, di situ dikatakan semua muridnya melarikan diri. Saudara, Simon Petrus, di mana dia? Saudara, Simon tidak lantas mereka murid-murid ini berkumpul menjadi satu, berada di satu tempat supaya mereka bersama-sama saling menguatkan satu dengan yang lainnya, karena baru saja ada satu pemandangan, satu peristiwa yang cukup menggoncang mereka, tapi mereka, salah satunya adalah Simon Petrus, dia masuk ke halaman istana imam besar. Saudara, sulit dimengerti kenapa Simon Petrus pergi ke sana. Kenapa saudara? Bahkan dikatakan dia bukan cuma ada di halaman istana imam besar, dia duduk di antara para pengawal, ya, para pengawal bait suci tentu saja, yaitu orang-orang yang tidak menyukai Yesus, orang-orang yang mengolok-olok Yesus pada waktu itu. Saudara, jangan lupa, pada waktu di Taman Getsemani, Petruslah yang mengambil pedangnya dan memutuskan hamba dari imam besar, yaitu Malkus. Ya, memutuskan telinga dari Malkus. Nah sekarang dia pergi masuk ke dalam halaman istana imam besar ini. Bukankah ini seperti masuk ke dalam sarang musuh? Bukankah ini seperti menyerahkan diri? Saudara, kenapa Simon pergi ke sana? Kalau kita renungkan, kita pikirkan, mungkin karena kasihnya Petrus ini begitu besar terhadap Tuhan Yesus. Dia tahu bahwa Yesus pada saat itu sedang mengalami satu penderitaan yang begitu berat. Hatinya tergerak untuk pergi ke sana. Tapi waktu Petrus ada di sana, kita lihat dari seluruh peristiwa yang terjadi di hadapan Petrus pada waktu itu, saudara, dia tidak memberikan pembelaan sedikit pun terhadap Yesus. Pada waktu Yesus diolok, pada waktu Yesus dihina, saudara, apakah Petrus mengatakan sesuatu untuk membela Yesus? Tidak. Tidak ada yang dia lakukan sama sekali kecuali duduk di antara para pengawal bait Allah pada waktu itu. Rasa kasih Petrus kepada Yesus terkalahkan oleh rasa takut yang dia alami pada waktu itu. Matius mengatakan bahwa dia ingin melihat kesudahan dari perkara itu. Mungkin dia berharap Yesus dapat melakukan suatu hal yang spektakuler, walaupun sudah disesah, walaupun sudah dihina, diejek, diadili seperti itu.
Yesus bisa melakukan hal yang spektakuler dengan cara tiba-tiba menghilang dan sebagainya. Tetapi ini di luar daripada dugaannya tentang apa yang terjadi. Saudara, coba bayangkan bagaimana perasaan Petrus yang kita tahu dia memang mengasihi Yesus ketika melihat gurunya diperlakukan demikian pada waktu diadili. Pasti ada perasaan pingin menolong tetapi tidak berani. Ingin membela tetapi tidak berani. Ini dia benar-benar perasaannya sedang diobok-obok seperti itu, ya. Dia sulit sekali mengerti tentang apa yang terjadi. Dia sulit sekali untuk bisa memberikan penjelasan tentang apa yang dia rasakan pada saat itu. Nah, saudara, ini ya, bahwa dia berada di tempat yang seharusnya dia tidak berada di sana. Yang kedua, dia tidak berdoa untuk berjaga-jaga. Bukankah ketika ada badai di dalam hidup kita, menerjang hidup kita, seharusnya supaya kita tidak hanyut terhadap badai tersebut, kita harus berdoa untuk berjaga-jaga. Bukankah Yesus pun sudah memperingatkan kepada Petrus dan murid-murid yang lain supaya mereka itu benar-benar berdoa sambil untuk berjaga-jaga? Tapi 3 kali Yesus beri kesempatan kepada mereka dan Yesus mendapati 3 kali mereka tidur. Sehingga pada akhirnya mereka jatuh dalam pencobaan. Khususnya Petrus di sini jatuh di dalam hal menyangkal Yesus sampai 3 kali. Saudara, kisah penyangkalan Petrus yang dicatat oleh keempat Injil. Penulis Injil 4-empatnya mencatat tentang penyangkalan Petrus. Walaupun dalam versi-versi yang berbeda. Tapi di sini memperlihatkan Petrus yang begitu tegar, Petrus yang begitu berani, Petrus yang terlihat begitu hebat pada saat ini. Di mana keberanian Petrus? Apa yang terjadi dengan Petrus? Bagaimana dia menyangkal Yesus? Saudara, pada waktu dia duduk di sana, rupanya ada yang mengenali dia. Dia bukan ditanya, di sana Yesus ditanya oleh imam besar, ya oleh orang-orang penting yang berkuasa pada waktu itu. Tetapi di sini, di halaman istana imam besar, dia hanya ditanya oleh seorang hamba perempuan. Yang di sana dikatakan bahwa dia adalah orang yang selalu bersama-sama dengan Yesus. Tapi saudara, di sana Petrus mulai menyangkali Yesus, tidak mengakui bahwa dia selalu bersama-sama dengan Yesus. Saudara, apa yang dirasakan oleh Simon terhadap pertanyaan dari hamba, seorang hamba perempuan? Saudara, memang satu sisi hamba ini tidak punya pengaruh. Satu sisi kita tahu bahwa di dalam masyarakat Yahudi, seorang perempuan tidak diperhitungkan. Tetapi mungkin saja Simon memikirkan dampaknya. Kalau hamba ini berteriak, "Hai, di sini ada orang yang selalu bersama-sama dengan dia, Yesus." Mungkin Petrus pun akan ditangkap dan diadili bersama dengan Yesus. Ini yang memberikan ketakutan terhadap Petrus pada waktu itu. Oleh karena itu, dia menyangkali apa yang dikatakan oleh hamba perempuan tersebut. Nah, saudara, itu baru pertama kali. Ya, dia menyangkali, dia pindah. Setelah dari situ, dia pindah tempat. Dia pergi dikatakan ke pintu gerbang. Tadinya dia lagi duduk bersama-sama dengan para pengawal bait suci. Sekarang dia pergi ke pintu gerbang. Dikatakan ada seorang hamba lain melihat dia. Saudara, coba dibandingkan dengan keempat Injil tentang hamba yang lain ini. Ya, semua menyatakan dengan versi yang berbeda-beda. Di situ dapat dibandingkan, mungkin hamba ini adalah hamba perempuan yang tadi yang pertama kali bertanya kepada Petrus. Ya, bisa jadi ada hamba yang pertama kali tadi sudah bertanya, Petrusnya pindah ke pintu gerbang lalu menegaskan kembali. Ya, dan mengatakan, "Bukankah kamu ini orang yang sama-sama Yesus, orang Nazaret itu?" Ya. Lalu di samping itu, kemungkinan juga memang ada hamba lain yang juga bertanya kepada Petrus. Ya. Tetapi saudara, bahkan dari beberapa Injil yang lainnya ini kita bisa melihat
bukan cuma para hamba-hamba itu, juga mungkin ada orang-orang lain yang bertanya kepada Petrus, sehingga ini tentu membuat Petrus makin tertekan. Hatinya sedang gelisah. Ditanya seperti ini, dia sedang menyaksikan bagaimana guru yang dikasihnya itu disiksa tanpa melawan. Muka Yesus pada waktu itu mungkin sudah mulai kebiru-biruan, sudah mulai bengkak, tetapi tidak memberikan perlawanan apapun. Nah saudara, dengan ditanya oleh beberapa orang seperti ini, Petrus mulai merasa sangat tertekan. Pada akhirnya untuk kedua kalinya Simon Petrus di sana dikatakan dia menyangkal Yesus, dan di situ diberikan satu tambahan bahwa dia menyangkal Yesus. Kalau tadi hanya berkata tidak, sekarang dia ditambahkan sampai dengan harus bersumpah untuk meyakinkan orang-orang yang mendengarnya bahwa dia itu memang tidak mengenal Yesus. Saudara, ini luar biasa ya. Sangat-sangat menyedihkan sekali apa yang dilakukan oleh Petrus. Saudara, ini untuk kedua kalinya, dan untuk yang ketiga kalinya dikatakan bahwa orang-orang yang ada di situ mulai datang kepada Petrus. Mungkin lebih banyak lagi orang-orang. Di Injil Yohanes di sana dikatakan ada keluarga dari Malkus, orang yang telinganya diputuskan oleh Petrus. Ya, ada keluarga dari Malkus yang juga datang kepada Petrus dan mempertanyakan kepada Petrus, yaitu dikatakan dari logatmu kamu itu pasti juga orang Galilea, sama ya seperti dia, ya dikenali dari logat. Nah saudara, waktu Petrus berkata ya, ngomong apa kamu begitu ya, aku gak ngerti kamu ngomong apa, kepada hamba yang pertama. Lalu yang kedua kali dia menyangkal Yesus lagi ya, dengan sampai bersumpah. Cara bicaranya itu menunjukkan satu logat daerah dari Galilea, yang dikatakan memang logat orang Galilea itu bahasa Yahudinya berbeda gitu ya dengan logat dari orang Yahudi dari daerah yang lain ya. Kita tahu saudara, ketika seseorang berbicara dengan logat tertentu, kita tahu orang ini dari daerah mana ya. Logatnya nggak sama dengan kita tahu ya. Nah saudara, seringkali kita melihat seseorang dari logat yang disampaikannya itu ya. Kalau dulu waktu saya masih SMP, ada juga bisa kesalahan logat ya, bisa kesalahan tebak. Seringkali dari dulu saya suka dikira saya ini berasal dari Bali, dari Kalimantan. Saya nggak tahu saudara yang di sini dulu pertama kali ketemu saya apa menyangka saya dari Bali, dari Kalimantan begitu ya. Kalau waktu dulu saya belum pernah ke Bali, belum pernah ke Kalimantan, saya katakan boro-boro. Bali kayak apa juga nggak tahu, Kalimantan kayak apa juga nggak tahu begitu ya. Kok bisa dari sana? Katanya cara saya berbicara huruf T-nya itu seperti dari Bali atau dari Kalimantan. Semoga sekarang udah berubah saudara ya, supaya dibilang oh ya memang dari Pulau Jawa inilah begitu ya. Nah saudara, bisa salah, tetapi logat orang Galilea ini pasti mempunyai satu ciri khusus yang membuat mereka dengan mudah mengenali Petrus sebagai orang yang bersama-sama dengan Yesus. Saudara, Petrus tidak mengaku. Petrus sudah 2 kali menyangkal, bukannya langsung sadar ya, sudah berdiri di pintu gerbang, tadinya duduk sekarang sudah di pintu gerbang, sudah pindah, bukannya cepat-cepat kabur begitu ya. Dia masih tidak sadar kalau dia itu melakukan dosa. Nah saudara, menjadi peringatan bagi kita juga. Pada waktu kita melakukan dosa, seringkali kita tidak menyadari apa yang kita lakukan ya. Nah saudara, di sini dikatakan Petrus sampai bersumpah dan mengutuk dirinya sendiri ya. Dalam arti kalau saya itu bohong, saya kenal Yesus betulnya, sumpah saya itu bohong, kalau saya nggak kenal Yesus maka saya akan kena penyakit ya, atau kena apalah, bencana atau apa begitu ya, mengutuki dirinya sendiri. Saudara, ini luar biasa ya, sampai seperti ini. Saudara, ini untuk menegaskan terhadap apa yang ingin dinyatakan oleh Petrus bahwa dia tidak mengenal Yesus. Saudara, penyangkalan Petrus ini kita teringat dengan kisah ya, sekedar kita mengingat tentang kisah dari
malin kundang begitu ya, hanya dongeng. Yang menyangkal mengenal itu ibunya ya. Dia mengatakan itu bukan ibunya. Ya, pada akhirnya dongengnya itu dikatakan dikutuk jadi batu begitu ya. Nah, Saudara, Petrus ini sampai sumpah, sampai mengutuk dirinya bahwa dia tidak mengenal Yesus. Saudara, di dalam hal ini mungkin kita mengatakan, saya nggak seperti Petrus. Saya nggak pernah bilang kalau saya nggak kenal Yesus. Saya nggak pernah bilang bahwa saya bukan orang Kristen. Ya, tetapi apakah dalam hidup kita sehari-hari kita benar-benar tidak pernah melakukan penyangkalan terhadap diri Yesus? Saudara, tidak ada orang yang kebal terhadap dosa. Ya, tidak ada orang yang kebal terhadap dosa. Siapapun dia, kalau tidak berjaga-jaga di dalam hidupnya, maka bisa saja jatuh di dalam dosa. Penyangkalan yang kita lakukan mungkin bukan suatu perkataan seperti Simon Petrus, tapi kadang-kadang melalui sikap kita. Ya, ada orang yang mengatakan, saya pakai identitas yang bukan diri saya yang sebenarnya untuk menutupi kepercayaan saya supaya saya bisa mendapatkan suatu jabatan yang lebih baik dari yang sekarang saya miliki. Karena mau tidak mau saya harus lakukan itu demi keluarga. Ada yang mengatakan seperti itu. Mungkin bentuk penyangkalan kita di dalam hal ini adalah, misalnya saudara, kita merasa malu pada waktu kita berada di lingkungan keluarga kita masih banyak yang belum percaya. Apakah kita mau ketika mau makan, kita berdoa di hadapan mereka? Mungkin kita akan takut dikatakan, wah, sok rohani seperti itu, ya. Mungkin kita tidak mau melakukan itu. Nah, Saudara, banyak sekali bentuk-bentuk penyangkalan pada saat ini yang terjadi dalam hidup kita. Yang ketiga, bagaimana selamat dari badai. Saudara, Petrus menyangkal Yesus yang kemudian diakhiri dengan bunyi ayam berkokok. Tetapi bukan bunyi ayam berkokok itulah yang mengingatkan atau menyadarkan Petrus bahwa dia sudah menyangkal Yesus. Melainkan ketika ayam itu berkokok, maka Yesus memandang dia. Satu pandangan yang mempunyai arti yang begitu dalam bagi Petrus, yang dia sangat mengerti apa arti dari pandangan Yesus, sehingga disitulah dikatakan Petrus sadar bahwa dia sudah jatuh dalam dosa. Dia keluar, dia menangis dengan sedih. Saudara, Petrus menangis karena dosa yang dilakukan. Perkataan menangis dengan sedih ini boleh digambarkan adalah satu duka cita yang begitu mendalam ketika seseorang seperti menangisi anak satu-satunya itu meninggal. Saudara, mungkin kita pernah melihat bagaimana seseorang menangisi anak yang dikasihinya itu meninggal. Saudara, saya pernah menyaksikan hal itu. Seorang bapak yang anak yang dikasihinya itu meninggal, anak laki-lakinya yang pada waktu itu berumur 12 tahun. Saudara, dia tidak bisa menahan dirinya untuk tidak menangis. Dia meraung-raung di rumah duka, menangis dengan begitu sedih. Karena setelah itu anak perempuan memang masih ada, tetapi anak perempuannya itu tidak diasuh oleh mereka sejak kecil. Ini anak laki-laki yang dia banggakan, punya bakat musik, cukup ganteng anak ini, 12 tahun meninggal karena tertabrak kecelakaan. Saudara, betapa pedihnya. Dan ini yang ingin digambarkan bagaimana kepedihan hati Petrus ketika dia menyadari bahwa dia berdosa, dia berduka seperti itu. Mungkin pada waktu dia sudah keluar, dia mencari tempat di mana dia bisa sendirian untuk melampiaskan, menumpahkan isi hatinya, menangis, meraung-raung karena dia sudah melakukan satu hal yang sangat-sangat mengerikan dalam hidupnya. Saudara, Petrus, dia menyadari untuk dosanya. Petrus tidak tertawa ketika dia telah melakukan dosanya. Hari ini banyak di antara kita anak-anak Tuhan yang ketika kita berbuat dosa, maka kita menganggap
sudah biasa. Kita tidak merasakan ini sebagai satu dosa yang terus mengejar di dalam diri, di dalam hidup kita. Karena kita merasa sudah biasa. Atau kita menganggap orang lain pun melakukan hal yang sama. Hari ini ketika kita, sebagian dari kita, mungkin ada di antara kita anak-anak Tuhan, yang ketika melakukan dosa, bukan kita menangisi karena kita sudah berbuat dosa, bukan kita merasa sedih, tetapi kita tertawa karena kita menang karena telah melakukan dosa. Sangat ironis sekali, saudara, yang terjadi pada Petrus waktu dia sadar dia sudah berdosa, dia benar-benar menyesali dosanya. Tidak mungkin dia bisa lupakan bagaimana pandangan Yesus kepada dirinya. Justru di saat dia sangat-sangat terjatuh, pada waktu itulah Yesus memandang dirinya bukan dengan satu pandangan marah terhadap Petrus, ingin komplain, "Tuh, kamu menyangkal aku kan? Aku ini lagi disiksa, lagi menderita. Lihat mukaku bengkak seperti ini. Kamu yang katanya mau mati buat aku mana? Justru hari ini kamu tidak mau mengakui aku adalah orang terdekatmu." Saudara, Yesus tidak memandang dengan demikian. Yesus tidak memandang dengan penuh kebencian. Tetapi satu pandangan yang tidak akan pernah dilupakan oleh Petrus. Di saat dia benar-benar terpuruk, Yesus tetap memandang dia dengan kasih. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebesar apapun dosa kita, Yesus mengampuni kita, asalkan kita sungguh-sungguh bertobat kepada Dia. Seperti Petrus, di dalam anugerah Tuhan, dia menerima pengampunan dari Tuhan. Saudara, dosa Petrus besar tidak? Besar. Dosa penyangkalan terhadap Yesus. Saudara, di sini, tetapi ketika Petrus sudah menyadari dan dia bertobat, Yesus tetap mengampuni dia dan memulihkan dia. Pada akhirnya dipakai menjadi seorang yang luar biasa di dalam pekerjaan pengabaran Injil. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini mungkin kita juga mendapatkan peringatan-peringatan dari firman Tuhan untuk tidak jatuh dalam dosa. Tapi seringkali kita abaikan. Mari, jangan anggap sepele firman Tuhan yang ada di dalam hati kita, yang mengingatkan kita untuk supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Supaya kita tetap bisa hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Hari ini mungkin kita sudah jatuh seperti Petrus, melakukan dosa. Kita tahu ini dosa, tapi kita nggak berdaya untuk keluar. Saudara, minta kekuatan dari Tuhan. Tidak mungkin kita tidak bisa keluar dari dosa, karena Dia sudah menang atas kuasa maut, sudah menang atas kuasa dosa. Jadi seharusnya kita pun bisa menang atas kuasa dosa. Minta kekuatan dari Tuhan. Bertobatlah dengan sungguh-sungguh. Jangan tertawa ketika kita melakukan dosa. Jangan marah karena dosa orang lain tetapi tertawa untuk dosa yang kita lakukan. Tapi mari kita sama-sama mohon kemurahan Tuhan, supaya Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Kita boleh diampuni, bertobat dengan sungguh-sungguh, tidak kembali melakukan dosa yang sama. Petrus, setelah dia bertobat dari dosa penyangkalan, dia tidak kembali lagi untuk menyangkal Yesus. Dia sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan. Ini menjadi satu pelajaran bagi kita. Batu karang diterjang badai. Kita rindu supaya setiap kita, sebesar apapun juga dosa kita, tetapi biarlah kita datang kepada Tuhan, mohon pengampunan daripada Tuhan. Mari saudara, kita akan bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di dalam surga,
Terima kasih ya Tuhan, untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa seringkali dalam hidup kami meremehkan peringatan-peringatan yang Tuhan berikan melalui firman-Mu untuk tetap kami supaya tidak jatuh dalam dosa. Kami berdoa ya Tuhan, supaya kiranya Tuhan tolong kami, kalau kami pada saat ini hidup di dalam dosa, kami menikmati dosa yang kami lakukan. Kami mohon Tuhan, supaya kami boleh sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan, dan kami boleh dipulihkan dari perbuatan dosa kami Tuhan. Kami berterima kasih untuk pengampunan yang begitu besar dari Tuhan kami Yesus, yang sudah mati di atas kayu salib, yang menyatakan kasih-Nya yang begitu besar bagi setiap kami. Kami berterima kasih untuk semua pengorbanan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Kita mengucap syukur untuk firman Tuhan yang baru disampaikan oleh hambanya, Guru Injil Linda Mega. Kiranya firman yang baru saja kita dengar ini tidak sia-sia, melainkan akan menjadi terang bagi kehidupan kita, dan kita menjadi terang bagi kehidupan kita, bagi setiap langkah kita. Kiranya Tuhan juga memberkati hambanya ini beserta keluarganya, sehingga beliau boleh dipakai dengan lebih sungguh-sungguh lagi oleh Tuhan dan menjadi saksi Tuhan. Saya akan mengajak sidang jemaat sekalian untuk mengingat kembali akan ayat hafalan minggu yang lalu. Ayat hafalan minggu yang lalu yang terambil dari 1 Raja-Raja pasal yang 11 ayat yang ke-6. Kita akan menyebutnya secara bersama-sama. 2, 3. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Kita ulangi sekali lagi. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Adapun ayat hafalan untuk minggu depan terambil dari 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-12. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, berhati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Saya akan baca satu kali lagi. 1 Korintus pasal yang 10 ayat yang ke-12. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Kita ada kesempatan untuk memberikan persembahan. Seperti biasa, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan yang berada di rumah masing-masing dapat memberikan persembahan maupun perpuluhan melalui transfer atau menyampaikannya ke gereja. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita akan angkat pujian dari KPPK nomor 343. Di mezbahnya sembahkanlah korbanmu. Di mezbahnya sembahkanlah korbanmu. Kita akan angkat pujian ini ke 1, kedua, kemudian kita mendengarkan musik sambil kita merenungkan kata-kata yang terdapat di bait yang ketiga. Kemudian kita angkat yang bait yang ketiga. Pernah kau berharap iman dikuatkan dan peroleh damai sejahtera? Jiwamu tak tenang, tak dapat berkatnya, sampai kau sembahkan dirimu. Di mezbahnya sembahkanlah korban hidup, garonya kuasai hatimu.
jiwa tubuh rohmu serahkanlah padanya, kau kan diberi berkat melimpah. Bila kau berjalan di dalam terangnya, kau kan diberi damai sentosa. Taatlah perintahnya, sandarlah padanya, kau kan terlepas dari dosa. Di mezbahnya sembahkanlah korban hidup, garonya kuasai hatimu. Jiwa tubuh rohmu serahkanlah padanya, kau kan diberi berkat melimpah. Musik saja. Bila kau memohon agar ia mendengar, doalah sesuai kehendaknya. Sampai tubuh rohmu dikuasainya, serahkan dirimu di mezbahnya. Di mezbahnya sembahkanlah korban hidup, garonya kuasai hatimu. Jiwa tubuh rohmu serahkanlah padanya, kau kan diberi berkat melimpah. Kita angkat bait yang ketiga bersama-sama. Bila kau memohon agar ia mendengar, doalah sesuai kehendaknya. Sampai tubuh rohmu dikuasainya, serahkan dirimu di mezbahnya. Di mezbahnya sembahkanlah korban hidup, garonya kuasai hatimu. Jiwa tubuh rohmu serahkanlah padanya, kau kan diberi berkat melimpah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di dalam sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk berkat-berkat-Mu yang tak henti-hentinya Kau curahkan di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu di tempat ini. Oleh karena anugerah-Mu ya Tuhan, kembali kami bersyukur jika kesempatan pagi hari ini kami boleh mengembalikan sebagian kecil berkat yang sudah kami terima terlebih dahulu daripada-Mu. Sucikan persembahan kami ini ya Tuhan, dan beri hikmat, akal budi kepada majelis, jemaat, sekelaku pengelola persembahan ini, untuk dipakai hanya demi hormat bagi nama Tuhan saja. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Bagi yang melayani, saya persilakan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, jemaat sekalian. Saudara, warta pada pagi hari ini bisa saudara ikuti melalui layar monitor maupun melalui WhatsApp yang sudah dibagikan kepada setiap saudara. Segenap majelis dan badan pengurus mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada seluruh jemaat GSRI Sunter dimanapun Bapak Ibu saudara sekalian berada. Tuhan memberkati. Saudara, mari kita bergabung bersama-sama di dalam grup Share and Grow Together, di mana kita boleh saling peduli dan saling memperhatikan, dan kita juga boleh saling mendoakan bersama-sama.
Saudara masih terbuka bagi saudara yang terbeban untuk mendukung gerakan GSRI Sunter Peduli. Bagi saudara yang terbeban dapat memberikan dan menyalurkan persembahan saudara ke nomor rekening GSRI Sunter dengan memberi kode transfer GSRI Sunter Peduli dengan menambahkan angka 12 di belakang nominal persembahan yang saudara berikan. Mari kita juga bersama-sama bergabung, bersekutu dan berdoa bersama-sama di dalam mengikuti kebaktian doa, baik itu kebaktian doa tengah minggu maupun kebaktian doa pagi. Doa tengah minggu diadakan setiap hari Rabu jam 7 malam dan kebaktian doa pagi setiap hari Sabtu pagi jam 7 pagi. Saudara, berikut ada jadwal ibadah yang perlu saudara perhatikan dalam rangka kita memperingati Paskah, yaitu jadwal ibadah malam kesengsaraan, Jumat Agung, dan ibadah Paskah, saudara. Saudara, malam kesengsaraan hari Kamis tanggal 1 April, jam 7 malam, kita akan dapat menyaksikan kebaktian malam kesengsaraan Tuhan Yesus melalui via YouTube, dan sekaligus, saudara, kita akan memperingati perjamuan Tuhan. Dan hari Jumatnya, yaitu Jumat di dalam kebaktian Jumat Agung jam 9 pagi. Saudara, mari kita bergabung bersama-sama melalui aplikasi Zoom, di mana kita bisa bersama-sama beribadah dan juga kita bisa menyaksikan virtual kantata saudara yang akan dipersembahkan. Dan pada hari Minggu kita akan mengikuti kebaktian Paskah melalui via YouTube jam 9 pagi. Harap saudara bisa memperhatikan jadwal-jadwal. Saudara, berkenaan perjamuan Tuhan untuk bulan April 2021 akan diadakan pada hari Kamis tanggal 1 April, bertepatan dengan kebaktian malam kesengsaraan pada jam 7 malam. Bagi jemaat yang ingin ambil bagian dalam perjamuan Tuhan ini dapat mempersiapkan hati dan mengambil roti dan anggur perjamuan di gereja, atau saudara bisa menghubungi gereja saudara. Jadi saudara, untuk perjamuan Tuhan di bulan April akan diadakan di malam kebaktian malam kesengsaraan Tuhan Yesus. Saudara, beberapa jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Yang pertama, tanggal 15 Maret ada Saudari Violeta Meriska. Tanggal 17 Maret ada Guru Injil Linda. Dan kemudian tanggal 20 Maret ada Bapak Yos Wasito Raharjo. Segenap majelis dan badan pengurus mengucapkan selamat ulang tahun dan Tuhan memberkati kehidupan ketiga saudara-saudari kita. Saudara, sebelum kita menaikkan doksologi nanti, kita akan berdoa bagi mereka. Dan berikut ada beberapa pokok doa yang bisa saudara perhatikan. Kita boleh mendukung di dalam doa bagi gereja, bagi pekerjaan Tuhan, bagi bangsa dan negara, juga bagi STT Iman, saudara. Baik saudara yang terkasih di dalam Tuhan, demikian beberapa warta yang bisa saudara perhatikan dan juga bisa saudara ikuti. Mari saudara, kita berdoa bagi ketiga saudara-saudari kita yang berulang tahun di minggu ini. Bapa di dalam surga, segala puji syukur kami naikkan di hadapan Tuhan. Kami berterima kasih untuk beberapa saudara-saudari kami yang berulang tahun di minggu ini. Ada Saudari Violeta, ada Guru Injil Linda, dan juga ada Bapak Yos Wasito. Kami menyerahkan ketiga saudara-saudari kami ini ke dalam tangan dan pimpinan Tuhan. Kiranya Engkau berkati dan Engkau yang memimpin senantiasa kehidupan mereka, pelayanan mereka, masa depan mereka, seluruh rencana-rencana di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, syukur kami naikkan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Kita naikkan doksologi dan kemudian kita terima berkat dari Tuhan. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu, sekarang, tak berubah, hingga selama-lamanya.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, arahkanlah hidupmu dan biarlah firman Tuhan yang sudah didengar, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi rema di dalam perjalanan kehidupan Bapak Ibu sekalian, dan biarlah firman Tuhan ini juga menjadi pedoman bagi kita untuk melangkah di dalam kehidupan kita. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian, mulai saat ini sampai Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, silakan saat teduh dan Tuhan memberkati.